buka hati kami mau beri yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan akan memimpin langkah kami dengan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami beri yang terbaik dan kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini sebenarnya berat ya Bapak Ibu, karena yang mau saya sampaikan itu bukan yang saya siapkan. Yang mau saya sampaikan bukan yang sudah saya siapkan. Tapi saya mau belajar taat saja. Mulai dari tadi malam sebenarnya, waktu pulang dari ibadah pemuda, sampai tadi pagi doa pagi. Terus kita sudah sampai di sini, saya masih di depan. Saya bilang, Tuhan, tidak salah ini. Ini bukan persiapan saya. Tapi kenapa harus ini yang saya harus sampaikan? Saya tidak tahu. Dan ini bertentangan dengan saya sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini ya di balik mimbar ini yang saya sampaikan adalah firman Tuhan, bukan isi hati saya. Bukan ini yang saya mau, tapi saya hanya mau jadi hamba yang taat saja ya, yang taat saja. Kita akan, dan karena dalam firman Tuhan pada pagi hari ini itu yang sudah sering kita dengar, mungkin sering kita sampaikan, yang pernah melayani, yang pernah membawa renungan, mungkin pernah menyampaikan hal ini, dan kita sudah sering mendengarkan ayat ini. Bahkan boleh dikatakan ini ayat hafalan anak sekolah minggu. Mazmur pasal yang pertama. Sudah tahu kan ayatnya ini apa? Mazmur pasal yang pertama. Ya, satu pasal kita akan baca. Sudah dapat semuanya, dengan kasih Kristus saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan baca ini bersama-sama ya. Bersama-sama saja ini lebih baik. Ayatnya hanya pendek. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6, jalan orang benar dan jalan orang fasik, judul Alkitab. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut yang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang meniupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita lihat judul dari Alkitab ini, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yang menjadi tema saya pada pagi hari ini adalah kehidupan orang benar yang berbahagia dan berhasil. Siapa di sini yang tidak mau bahagia? Saya tidak perlu tanya sama anak Tuhan. Yang saya bisa juga tanyakan kepada orang di luar sana, ya, tetangga saya bisa tanya, saudara saya bisa tanya. Apa kamu ingin bahagia? Jawabannya apa? Ya. Benar atau betul? Nah, gak ada yang salah kan? Jadi
Setiap orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua pun, yang sudah sepuh sekalipun, saat ditanya, pasti jawabannya apa? Ya, saya ingin bahagia. Untuk anak muda, kalau ditanya, kamu pengen berhasil, pengen sukses, jawabannya iya. Ada anak muda yang pengen, dah, saya gini-gini aja, nyangkul aja di sawah. Ada? Nggak ada. Setiap manusia pasti tujuan akhirnya adalah bahagia. Orang menikah tujuan akhirnya untuk apa? Bahagia. Makan aja sudah dapat makan udah bahagia. Ya. Sudah bisa hidup, beli baju, itu sudah bahagia. Tapi ukuran kebahagiaan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan dalam hal materi. Kalau hanya dalam hal materi, saya mau katakan ya saya nggak bahagia sekali. Saya bukan orang susah, ya. Bapak Ibu di sini bukan orang susah, masih bisa beribadah, masih bisa pakaian saya lihat masih bagus-bagus semua, masih layak untuk dipakai. Apalagi kalau kita ke pesta, lebih bagus lagi. Betul? Ada, pasti ada. Ya. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Bukan itu. Berbahagia dikatakan di sini adalah ya. Ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pasti bahagia. Sebelum kita melihat yang di bawah, ya, kita sebagai manusia biasanya suka lihat, oh dia sudah sukses ya, wah hebat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia sudah terkenal, dia bukan orang yang sempurna secara fisik, tapi dia terkenal, Helen Keller. Pernah dengar? Tunanetra, tunarungu. Iya belajari. Sudah tidak bisa lihat, dia nggak bisa dengar. Tapi dia jadi penulis yang sukses. Mungkin pernah lihat yang berdiri yang melayani di sini dulu siapa Pak Amko ya? Dia seorang pengusaha sukses. Kalau kita lihat suksesnya, kita mau nyontoh, ya kan? Kita maunya, orang ini berhasil ya, orang ini hebat. Tapi apa kita pernah lihat di belakangnya dia sebelum dia sukses? Pernah? Apakah kita pernah membayangkan waktu dia sebelum sukses apa? Merangkak dulu dari bawah. Sebelum kata berhasil itu menjadi milik kita anak-anak Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil dan dikatakan berbahagialah kita yang kita lakukan yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jangan lihat, oh udah berhasil ya, anak Tuhan, dia sukses, sudah jadi orang Kristen sukses. Tapi apa yang dia lakukan awalnya? Ayat yang pertama dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di mana? Orang fasik ada, di mana saja ada. Anak Tuhan ada. Tapi anak Tuhan yang KTP. Orang-orang di sekitar kita ada. Jangan salah. Setiap langkah kita di mana saja yang namanya nasihat. Kenapa dikatakan nasihat orang fasik? Karena nasihat itu tidak mengarah pada kebenaran, tidak membuat kita maju. Sudahlah, kamu nggak bisa kok, ngapain makso? Udah gini aja, ya kan? Mau usaha apa? Usaha ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Sudah, nggak usah, diam aja. Jadilah ibu rumah tangga yang baik. Udah beres. Hujan-hujan gini ngapain sih kerja?
Capek nanti raya kehujanan, belum kalau mobilnya macet, mobilnya mogok, belum tambah lagi macet, udah, wes di rumah aja. Eman badannya. Tuh, yang jadi alasan apa? Badannya. Benar nggak nasihat itu? Kalau menurut menurut pemikiran saya, ya benar ya, di eman sih badannya, hujan-hujan kenapa harus bekerja soro-soro. Belum lagi kalau udah macet, belum lagi ntar kalau di jalan bagaimana ada. Di eman. Tapi apakah dia tahu kebutuhan orang itu? Apakah teman itu yang ngomong itu tahu kebutuhan saya? Saya lo butuh banget ini, pekerjaan ini. Apa dia tahu? Tidak, dan tidak mau tahu. Pokoknya saya ngomong. Awalnya kelihatan, kedengarannya baik, di eman badannya, iya memang, betul. Tapi ada solusinya seharusnya, bukan melarang, ya kan? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kita sudah tahu itu yang disuruh salah, ya jangan dikerjakan. Sudah tahu itu nyemplung got, ya jangan diteruskan. Kita sudah tahu orang ini loh nggak benar sebenarnya, tapi ya diteruskan aja, nempel aja sama orang itu. Akhirnya apa? Sama-sama terjerumus. Kadang perkataan lidah itu benar ya, lidah tidak bertulang. Ya emang kalau lidah kalau ada tulang ya nggak bisa ngomong begini, nggak bisa lancar, nggak bisa ngilokno orang, nggak bisa ngomongin orang, nggak bisa maki-maki orang, ya kan? Tapi yang bagaimana? Perkataan yang bagaimana? Lidah yang bagaimana yang harus kita keluarkan? Perkataan apa yang harus kita keluarkan? Kalau dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, kenapa? Kita sudah tahu orang itu. Kita ada di sebelah kita, saya sudah tahu orang ini. Orang ini memang kelihatannya rohani, tapi mohon maaf, kelihatan dia rohani, tetapi ya kita hanya lihat di luarnya, kita tidak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak tahu busuknya dia itu seperti apa, politik di hatinya itu seperti apa. Kalau saya mau bilang tentang organisasi, tentang pelayanan, saya nggak nyinggung organisasi saya sendiri. Tentang pelayanan yang ada di luar sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya itu setiap saya punya ini grup di alumni SAB, ya itu sudah setiap kali ada share, saya sudah tahu, oh orang ini yang waktu di sekolah kita dia tuh seperti ini. Tapi kalau nge-share, wow keren, luar biasa. Tapi sebenarnya apa? Tidak seperti itu. Tidak seperti yang dia katakan orangnya, hatinya, pikirannya. Tapi kita tidak tahu. Kenapa? Yang kita diberikan kata-kata manis. Kita diberikan kata-kata yang romantis. Tapi kita tidak tahu. Di sini itu di hati biasanya. Ya, di dalam hati itu tidak ada yang tahu. Baik itu suami, baik itu istri, anak, orang tua anak, ya. Tidak ada yang tahu. Saya sedikit bocorkan, tapi jangan khawatir ya anak-anak muda yang tadi malam. Saya tanya, ada lembaran kertas. Saya tanya, oh nggak tak bawa ya, lupa. Saya tanya gini, kalian cita-citanya apa? Dah, itu pertanyaan pertama. Dijawab, wah cita-citanya luar biasa anak muda di sini ya. Semua cita-citanya tinggi, saya akui. Ya, kita doakan. Kemudian saya tanya lagi, orang tua setuju gak dengan cita-cita kalian? Nah, ada yang jawab, ada yang ya udahlah saya nggak usah jawab ya, saya anaknya ada di sini semua soalnya. Ya, jawabannya dengan bermacam-macam dan saya lihat di situ, oh ternyata
Dari setiap jawaban ini karakternya sudah kelihatan. Saya nggak perlu nanya face to face begini, yang ada saya nggak akan dijawab pertanyaan saya. Betul kan? Tidak akan dijawab. Ini siapa Anda? Kenal aja baru kemarin kok mau nanya-nanya pribadi saya, bongkar-bongkar. Saya melalui kertas saya tanya. Situ sudah kelihatan. Ternyata kalau saya lihat, oh kelihatannya ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ternyata kalau saya lihat tulisannya, oh dia sedang ada sesuatu dan lain hal yang terjadi di dalam dirinya. Ternyata dia seperti ini. Tapi kalau ketemu lihatnya, waduh luar biasa anak ini. Tidak ada satupun yang saya singgung ya. Saya hanya berdasarkan catatan kalian kemarin. Ternyata di dalamnya beda. Terkadang kita tersenyum, kita bisa tertawa, ya kan? Tapi di dalamnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah juga tertawa? Bahagia? Kadang-kadang tertawa itu hanya untuk menutupi kesedihan yang ada di dalam hati. Benar? Betul? Ya. Sama. Hamba Tuhan sama. Anak Tuhan sama. Ya. Juga wah luar biasa ya. Saya tadi pagi saya baru dapat cerita. Tetangga depan rumah kakak saya, kakaknya Pak Kun di Sumber Pucung. Tadi pagi saya kaget. Itu loh, mau ini katanya, mau pisah. Loh, kok bisa? Loh, kenapa Mbak? Ya biasa sudah agak gak cocok katanya gitu. Loh, setahu saya mereka adem ayem di rumah. Iya adem ayem kelihatannya, kan dalamnya kamu gak tahu. Betul. Padahal cuma tetangga depan saya itu nggak tahu. Saya sering ke situ. Tapi kok bisa? Kelihatannya mereka ya biasa saja. Tidak ada yang rame-rame, nggak ada pertengkaran yang hebat heboh, nggak ada. Tapi ternyata apa? Di dalam air yang tenang di bawah ternyata bergejolak, Bapak Ibu. Ya, jadi kita berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan kita kira bahwa orang ini sudah rohaniawan, dia sudah anak Tuhan, dia itu baik banget sama saya, teman sejati dari kecil sampai besar, ya. Bukan berarti dia hatinya belum tentu. Saya tidak menganjurkan, tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak percaya sama orang. Tidak. Tapi kita perlu apa? Berjaga-jaga. Firman Tuhan aja mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jaga itu firman Tuhan. Waspadalah. Ya. Musuh kita siapa? Tidak kelihatan. Ya. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu? Ya udah suka. Jadi dengar dari si A, dia omongin ke B, yang B ngomongin ke C, otomatis apa? Perkataannya sudah beda. Kan ada pernah tahu game di ujung dia bilang balon, sampai di depan dia bilang apa? Baju. Nah, apa hubungannya? Gak ada. Kenapa? Dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat dan sampai terakhir itu sudah pasti berbeda. Itu yang namanya apa? Gosip. Semakin digosok, semakin sip. Sipnya apa? Sip salahnya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Emang kalau tukang gosip biasanya apa? Ya duduk manis. Kalau enggak lagi apa namanya itu lagi belanja. Pasti kan ibu, ini ibu-ibu, saya juga perempuan, wanita, tenang saja. Jadi kalau sudah dengar ini, oh si ini bilang gini. Nah, dari saya nyampaikan ke sini, oh orangnya dia bilang tuh tetangga yang sebelah sana bilang gini orangnya. Nah dari tetangga sebelah ngomongnya lagi beda lagi. Setelah sampai kepada tujuannya ke orang yang bersangkutan, beda lagi. Jadilah pertengkaran.
Jadilah gosip yang semakin menyenangkan. Ya. Kalau kita ingin melihat bahwa hidup kita diberkati, hidup kita sukses, hidup kita berhasil, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat itu berhasil di hadapan Tuhan. Hindari hal-hal yang tidak penting. Menurut Bapak Ibu, berjalan menurut jalan orang fasik, nasihat orang fasik, berjalan di jalan orang yang berdosa, dan duduk di dalam kumpulan orang pencemooh. Apakah itu hal yang benar? Positif? Pergaulan yang benar? Apakah itu membawa kita kepada kesuksesan? Yang ada yang kita lakukan itu semuanya kayak si malakama, serba salah. Nanti saya buat begini, si A ngomongnya begini. Nanti saya buat yang satunya lagi, si B nanti ngomongnya begini. Seperti ada satu contoh, bapak sama anak naik kuda. Dua-duanya nih naik awalnya. Dua-duanya naik kuda. Ada orang lewat jalan bilang, loh kok gak kasihan ya nih orang ini, orang dua kuda dinaikin bersama-sama, kan berat, kasihan tuh kudanya. Sudah, karena dia mendengar toh. Turunlah si bapak. Setelah bapaknya turun sambil nuntun kuda, anaknya masih di atas. Lewat lagi, ketemu orang lagi. Anak enggak tahu diri. Bapak disuruh jalan, dia naik kuda. Nah, anak enggak hormat sama orang tua. Dengar omongan itu, turunlah anaknya, ganti bapaknya yang naik. Ya, sudah bapaknya naik, jalan lagi, anaknya sambil nuntun kuda. Oh, orang tua yang tidak sayang anak. Nah, salah lagi kan? Masa anak disuruh nuntun kuda, bapaknya enak-enakan di atas kuda, duduk manis. Apa anaknya nggak capek? Dah, salah lagi, turunlah dua-duanya. Tidak ada yang naik di atas kuda. Jalan lagi, ketemu orang lagi. Apa yang mereka katakan? Kuda ada kuda kok malah jalan kaki, ya opo lah. Nggak ada yang benar omongan orang. Ya, naik salah, turun salah. Dinaikin dua-duanya salah. Enggak dinaikin dua-duanya, kuda kosong salah. Kalau nurutin orang, usaha apa sih yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau kerjakan yang benar di mata manusia? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini yang disebut berbahagia. Kenapa? Yang kesukaannya saya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya. Baca. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab itu, mungkin aku nggak bisa panjang-panjang. Biasanya kalau udah malam, kalau udah terlalu panjang bacanya, ya, bacanya sekarang, tutup Alkitabnya besok pagi. Bisa jadi karena udah tidur, ngantuk. Karena ini Alkitabnya udah seperti dongeng. Dongeng anak-anak yang dibacakan ke kita, yang kita baca sendiri. Mungkin saya bisanya itu pagi aja. Kalau pagi kan sudah fresh, segar. Mungkin hanya bisa satu pasal. Ya udah silakan baca. Lebih baik kita mendengar firman daripada kita mendengar omongan orang. Seperti tadi, salah tidak ada yang benar. Menurut orang itu tidak ada yang benar. Saya punya ini salah, saya tidak punya salah. Kan seperti itu. Saya punya usaha salah, tidak punya usaha salah. Suami bekerja salah, tidak bekerja salah. Tuh. Saya diam di rumah salah, saya keluar juga diomongin lagi sama orang. Kilapo ibu-ibu dari pagi sampai sore keluar, keluyuran, tak sama tak suami ini di rumah ditinggal. Salah kan? Lapo
Terus enak-enak cari kerja di Malang lah, harus cari kerja di Surabaya sana jauh sekali. Orang tua kan kasihan di rumah sendirian, bayar ditungguin orang tuanya. Loh. Salah, tidak ada yang benar. Kita mau sukses. Yang kita dengar apa? Yang menjadi kesukaan kita itu adalah apa? Mendengar, membaca firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam. Jadi tidak cuma sebentar. Kita tidak sekedar membaca, tetapi merenungkan firman itu. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca lagi ya. Roma 10 ayat 17. Satu ayat saja. Sudah dapat? Roma 10 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya akan sukses. Saya percaya apa yang saya lakukan ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pasti bisa. Saya mau melangkah ke sana. Saya sudah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan. Saya yakin saya pasti bisa. Saya mampu, saya kuat. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya bisa menguatkan kita, tidak melemahkan kita seperti manusia yang ngomong. Seperti orang yang ngomong, tetangga yang ngomong, siapapun yang ngomong. Kalau kita mau percaya, boleh. Tapi kita lihat dulu kebenarannya. Kalau manusia kita cek dulu kebenarannya. Dia itu seperti apa. Kita tidak melihat latar belakang loh Bapak Ibu ya. Latar belakang saya juga bukan orang baik. Latar belakang saya bukan orang baik. Latar belakangnya Pak Gondo bukan orang baik. Parah lagi. Tetapi apa? Kita lihat itu adalah benar nggak hidupnya, sesuai nggak dengan perkataannya, sesuai nggak dengan yang dia lakukan selama ini. Terus dia ngomongin saya, dia menyampaikan sesuatu ke saya, benar enggak? Kita perlu mempertanyakan lagi, kita perlu mempelajari lagi. Tapi kalau firman Tuhan katakan apa? Dengan kita mendengar firman Tuhan, maka di dalam diri kita akan timbul apa? Iman. Tapi kalau manusia yang ngomong, akan timbul iman enggak? Timbul enggak? Ada iman teman saya. Ya. Kalau firman Tuhan yang kita dengar akan muncul di dalam hati kita dan pikiran kita itu adalah iman yang saya percaya dengan sungguh, itu hati penuh dengan damai sejahtera. Di saat orang bergosip, Bapak Ibu pasti rasakan. Kalau misalnya ya, awalnya kita senang sama si A. Awalnya saya senang sama Bu Endang, awalnya almarhum ya. Terus tiba-tiba, ini contoh saja, tiba-tiba ada orang lain yang berkata yang mungkin gak suka sama Bu Endang, misalnya ngomong ke saya gini, orang itu gini loh, dia itu hamba Tuhan, tapi dia Bu Endang itu loh orangnya, karakternya tuh begini. Saya selama ini gak apa-apa, biasa saja, tapi kok dia ngomongnya seperti itu. Nah mulai saya sambung-sambungkan lagi. Oh iya, dulu dia pernah begini, dulu oh ternyata benar ya. Mau tidak mau di sini akan ada timbul keraguan saya.
temannya dia kok sekarang dia seperti itu ya? Pasti akan muncul. Timbul itu pasti. Tetapi kalau yang kita dengar adalah firman, tidak ada yang negatif yang akan muncul di hati. Makanya lebih baik apa? Banyak-banyaklah membaca. Banyak-banyaklah membaca firman, supaya apa yang ada di pikiran kita, yang timbul di pikiran kita, yang timbul di hati kita itu adalah hal-hal yang baik, bukan yang tidak baik. Buat apa? Ya, buat apa kita mau memunculkan hal-hal yang negatif di dalam diri kita? Nggak ada untungnya. Yang ada kita sakit, yang sana bahagia, kita sakit sendiri. Kita menderita sendiri, yang diomongin orangnya bahagia, damai sejahtera, sukacita, tambah sukses. Kita yang ngenes, sakit-sakitan, kurus, kering, kerempeng, habis. Ya kan? Kita yang berdosa sendiri tanpa kita sadari. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saat kita merenungkan firman Tuhan, yang akan muncul di dalam hati dan pikiran kita itu adalah perkataan-perkataan firman. Kita tidak akan mudah, ya, tidak akan mudah digoyahkan. Kita pasti akan merasakan sukacita setiap saat. Sebab yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Maka ia, ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Nah, enak toh, aminnya besar, berhasil. Siapa yang tidak mau? Ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan bukan buah yang kecil. Buah-buah rohani kita, ya, iman kita akan semakin hari semakin besar, dan semakin kita diberkati, dan kita bisa memberkati orang lain. Itu tujuannya. Ya, itu yang membuat kita itu jadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Ya. Bukan hanya sekedar kita menghasilkan, tapi kita juga apa? Bisa membagi lah. Sekarang kalau buah jatuh, satu pohon itu buahnya banyak. Apakah bisa kita habiskan dalam waktu singkat? Kita sendiri habiskan? Nggak bisa. Diapakan? Bukan dijual ya. Dibagi. Nah itu. Bisa berbagi. Itu menjadi kebahagiaan kita. Kenapa? Kita bisa berbagi dengan orang lain. Berbagi apa? Berbagi firman, berbagi ilmu yang baik. Ya. Bukan berbagi gosip yang banyak, tapi berbagi firman yang banyak. Dan bila kita sudah menghasilkan buah, ya, maka dikatakan daunnya juga tidak akan layu, enggak mudah kisut, enggak mudah layu. Kalau sudah layu, rontok, jatuh, ya. Tidak akan membuat kita itu jatuh, tapi membuat kita semakin teguh, kokoh, berdiri, dan sukses pastinya. Ya. Karena sebaliknya, kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan yang ayat yang kedua, ayat yang keempat, 5 dan 6. Di mana? Bagaimana nasibnya?
Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kejayaannya hanya sesaat, sesudah itu selesai. Pandemi begini, seperti yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang minggu kemarin, terdampak kan? Walaupun mereka itu bukan orang susah, pengusaha yang sukses, terdampak. Tapi kalau tidak, iman kita tidak kuat, kita tidak di dalam Tuhan kita itu ogah-ogahan setengah-setengah saja, kita tidak memiliki dasar yang kuat, kita akan mudah jatuh, mudah layu, seperti sekam. Sekam itu kan ringan ya. Sekam itu apa sih? Kulitnya padi. Nah, kalau masih ada isi, berat. Tapi kalau sudah tidak ada isi, ringan. Ditiup angin, terbang, ikut. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Ya, kebahagiaan yang kita cari bukan yang sementara. Kebahagiaan orang anak Tuhan itu adalah kekal. Ya, selamanya. Selama kita mengiring Tuhan, selama kita tetap setia kepada Tuhan, ya, tidak akan sebentar, ya, tidak akan bertahan hanya udah sebentar aja, yang penting kamu sudah nikmati, selesai. Kena dampak pandemi ini, COVID ini, selesai, tidak. Tapi akan terus semakin hari semakin maju dan ditambah-tambahkan oleh Tuhan untuk jadi berkat untuk yang lainnya. Bisa berbagi kayak apa nih, UMKM ya. Nah, singgung UMKM ini sudah bisa apa? Berbagi dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berpusat, berakar, berdasar kepada firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Kita keluar sedikit saja, ya, kita tanggung akibatnya sendiri. Benar tidak? Keluar, tanggung akibatnya sendiri. Sudah dibilangin ya, kayak orang-orang apa nih? Orang Medan, nggak ada yang orang Medan sini. Sudah kubilang jangan pergi ke medan perang, kau pergi juga. Akhirnya apa? Matilah kau. Sudah dikasih tahu sama firman Tuhan, sudah diingatkan sama orang tua, jangan. Tapi nekat. Setelah sesuatu terjadi sana, ternyata Tuhan, kenapa Tuhan berikan aku ujian seperti ini ya, salahmu dewe. Kandani kok ngeyel. Ya. Di saat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan, di dalam firman Tuhan ini banyak yang perlu kita kerjakan. Ya, saat kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin yang tidak bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak akan berhasil yang kita kerjakan. Semua yang kita lakukan, semua yang kita rencanakan, semua yang kita kehendaki di dalam Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya pasti berhasil. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.